Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau di prodinya Teknologi Produksi Ternak dengan mata kuliah Kesehatan Ternak. Di babnya kali ini kita akan membahas penyakit Newcastle disease atau ND, penyakit ND biasanya ya. Nama lainnya itu bisa tetelo, Rannick Head, Pseudofogal pest, Pseudofoal pest, Pseudofoal plague, avian pneumonoencephalitis. Itu adalah nama lain dari ND, Newcastle disease. Untuk etiologinya, virusnya bentuk dari paramyxovirus. Virusnya ssRNA ukuran 150 sampai 250 mg, bentuk spheric. Beberapa strain bentuknya pleomorphic atau bulat panjang. Itu di beberapa strain ya. Jadi virus ND memiliki amplop dan kapsid. Bentukan kapsidnya itu atau selubung kapsulnya itu bentukannya helix yang simetris. Jadi bentukannya helix. Untuk genomnya menyandi 6 protein penting. Ada nukleokapsid disingkat N, fosfoprotein atau singkat P, kemudian ada matrix, ada fusion F, kalau matrix M, fusion F, hemagglutinine neuraminidase atau HN, dan ada RNA depend RNA polymerase, itu disingkat L. Jadi yang penting dari virus ND adalah proteinnya adalah HN dan hemagglutinine neuraminidase ya, HN, dan fusion atau F-nya. Untuk etiologinya, protein H-nya ini melekat dan mengikat reseptor pada bagian luar membran sel, termasuk juga sel darah merahnya yang diikat. Nah, itu yang bertugas adalah protein H. Kemudian untuk bagian yang protein N membantu ketika nanti pelepasan virus dari membran selnya. Nah, kemudian ada protein F yang nanti berguna untuk fusi amplop atau kapsid virus dengan membran sel. Jadi nanti gabung dari yang bagian amplop atau kapsidnya. Nah, di sini yang F fusion protein, kemudian ada hemagglutinine neuraminidase proteinnya. Itu yang penting adalah yang bentukan hemagglutinine-nya dan fusion proteinnya. Seperti itu. Kita lihat bagiannya ya, dua yang penting. Tentu ada nukleokapsid, matriks pengisi, kemudian ada envelope penutupnya. Ini bagan yang menampilkan bagian struktur dari virus. Sifat alami agennya untuk ND ini peka terhadap panas, mati dengan suhu di atas 50 derajat. Tapi kalau suhunya 37 derajat itu tahan 1 minggu. Kalau 22 derajat tahan 2 bulan. Bahkan lebih lama lagi ketika dalam kondisi karkasnya beku. Virusnya tahan pada perubahan pH dari pH yang asam sekali ya duanya, sampai dengan pH 10 atau yang bahasa kuat. Jadi dia kuat terhadap asam kuat sampai dengan basa kuat. Tapi dianya lemahnya
pada pemanasan dari ultraviolet atau dari sinar matahari. Bahan yang bisa merusak dari virus ini itu yang bersifat virusidal, antara lain yaitu adalah formalin, formaldehid. Untuk yang persentasenya di 1-2%, fenolnya 1:20, kalium permanganat atau KMNO4 1:5000, itu nanti bisa kita gunakan untuk fumigasi. Kemudian alkohol 70%, kemudian kresol 3%. Nah, untuk spesies rentan menyerang unggas dan burung-burung liar itu. Nah, untuk piaraan yang dilepas liarkan atau yang liar itu sangat rentan. Kenapa? Karena mudah terjadi kontak. Untuk yang muda lebih rentan pada yang dewasa dan mengakibatkan mortalitas yang tinggi. Morbiditasnya tinggi, mortalitasnya juga tinggi. Jenis kelamin ayamnya tidak berpengaruh terhadap kerentanan. Jadi jantan sama betina sama saja, cuman yang menentukan adalah ketika usia lebih muda itu lebih mudah terpapar atau terserang. Nah, untuk pengaruh lingkungannya, kalau ada jumlah kenaikan populasi yang tidak kebal atau yang belum divaksin, itu bisa menyebabkan juga terjadi kejadian ND. Kemudian perubahan iklim, ya, misalnya musim pancaroba dari kemarau ke hujan atau dari hujan ke kemarau, itu juga bisa menyebabkan stres. Yang pasti juga pakan yang kurang dan sanitasi yang kurang baik juga. Itu bisa menyebabkan semakin memperburuk kemungkinan terjadinya infeksi. Sifat penyakitnya 0-100 itu tergantung hospes untuk virulensinya. Nah, untuk virus ND dibagi 3, ada yang velogenik, mesogenik, dan lentogenik. Kalau yang untuk strain velogenik itu virulen, bisa menyebabkan banyak kematian. Kemudian kalau untuk strain mesogenik itu kurang virulen. Nah, yang ini biasanya yang menyulitkan. Karena apa? Karena dia tidak menimbulkan kematian tapi mengurangi produksi telur dan menghambat pertumbuhan badan sehingga bobot badan tidak tercapai. Kemudian ada strain lentogenik yang avirulen, jadi yang tidak menimbulkan masalah gitu. Cara penularan kontak dengan hewan sakit, bisa juga melalui sekresi, kemudian ekskresi dari tubuh, kemudian kontak langsung dengan bangkainya. Kemudian penularannya ada melalui pencernaan, kemudian dari pernapasan. Nah, kalau yang tercampur dengan lendir atau yang ada feses atau urin itu biasanya lebih tahan lama, sekitar 2 bulanan. Kenapa? Karena itu melapisinya, seperti melapisi dari virus itu. Jadi dianya punya pelindung tambahan selain dari kapsidnya itu ya. Bisa mencemari pernapasan kandang, juga mencemari liternya. Jadi itu kontak untuk yang horizontalnya. Gejala klinis macam-macam. Ada yang pernapasan ringan. Gejala pernapasan ringan yang terjadi pernapasannya terganggu tapi dalam tahap yang ringan. Kemudian gangguan saraf. Gangguan juga bisa antara respirasi, pernapasan, saraf, dan digesti atau makanannya, sistem pencernaannya. Itu bisa gabungan dari 3 itu.
Nah, ini yang paling terlihat torticollis. Jadi kepalanya menghadap ke atas. Kemudian di bagian kelopak mata terjadi pembengkakan. Nah, yang di sini di bagian wajah dan kepala terjadi pembengkakan juga. Nah, untuk patologi, untuk yang phylogenetic, yang strain Asia, jadi ini yang strainnya bisa menyebabkan kematian, itu patognomonisnya. Jadi kita lihat patologi anatomisnya, itu terjadi pteki, bintik-bintik pendarahan pada proventriculusnya. Ingat ya, proven sama ventriculus. Di proventriculusnya ketika kalian buka, itu terjadi pteki. Dan ada nekrose juga di bagian usus. Biasanya yang sering terjadi nekrose itu di duodenum, di sekitaran duodenum, jejunum ileum. Biasanya ada nekrosanya. Kelainan pada pernapasan bisa rinitis, kemudian tracheitis, laringitis, kemudian pneumonia. Ada juga endapan eksudat kataralis, ya, sampai dengan yang mukopurulen, jadi yang mulai dari yang encer sampai yang padat. Tapi itu nggak khas kayak kalau di tetralogi. Jadi yang khasnya itu di bagian ini, biasanya kita cari di proventriculusnya. Nah, kemudian ada juga di saraf terjadi degenerasi atau nekrose otaknya. Pteki di bagian otak. Nah, yang ini tadi ya, proventriculusnya ada pteki. Ini setelah dibuka lapisannya. Nah, ini yang di duodenum terjadi pteki. Nah, ini di bagian sekal tonsil terjadi pteki. Jadi ada hemoragi ya. Jadi ini kalau dibuka ini ada isinya darahnya juga. Jadi ada pendarahan di bagian sekal tonsilnya. Untuk diagnosa, swab pada bagian trakea dan kloaka. Jangan lupa kalau untuk yang otak sama paru-paru kita buat suspensi 10%. Masukkan ke dalam NaCl fisiologis. Nanti bisa tambahkan antibiotik tergantung kebutuhan. Nah, kita inokulasi ke TAB, telur ayam embrio, yang umurnya 9 sampai 11 hari. Jadi di trimester kedua dari telur. Jadi kita harapkan telurnya masih kuat untuk menerima virusnya. Jadi kita bisa lihat bentukannya nanti. Dan bisa cek di pemeriksaan serologis. Kemudian kita bisa lakukan juga pakai teknik fluorescence, antibody teknik FAT, atau kita gunakan rapid test. Diagnosa banding, ada IB, ILT, mycoplasmosis, AE, foul plaque, sama coryza. Ingus ya, kalau coryza di bagian ingusnya, infeksi bronkitis yang di bagian dahaknya, itu yang diperhatikan. Di bagian-bagian tracheatis itu laryngotracheatis di bagian trakeanya. Itu seperti itu diagnosa banding. Hati-hati dengan penyakit-penyakit yang berhubungan sama sistem pernapasan. Pengambilan sama pengiriman, swab trakea sama swab kloaka. Kalau dianya kita sudah pada bangkai atau nekropsi, ambil otak sama paru-paru, kemudian masukkan ke larutan heng atau PBS, atau juga kita pakai fosfat gliserin 10% yang diberikan antibiotik. Nah, kalau untuk yang patologi, ambil di hati, otak, trakea, sekal tonsil,
limpa, nanti kita tambahkan formalin 10% buat pengawetnya. Pengobatan biasa, belum ditemukan obat yang efektif. Kemudian merangsang atau meningkatkan antibodi dengan penambahan vitamin mineral, makannya juga diperhatikan. Kemudian kita berikan antibiotik untuk menghindari infeksi sekunder, karena biasanya ditakutkan ketika antibodi menurun, kondisi menurun, akhirnya ada penyakit lain yang menyerang, yang memberikan dampak yang lebih buruk. Dapat juga diberikan pemanasan tambahan pada kandang. Oke, selesai.